Hello. Apakah ini Tuan Zhao? Saya bukan Tuan Zhao. Anda salah nomor. Bukankah ini nomor Tuan Zhao? Hello? Ini rumahnya. Di mana bajuku? Bajuku. Kamu sudah bangun. Aku sudah mencuci bajumu. Kenapa kamu membawa vas antik? Di tanganmu? Cantik. Hei, ini bernilai 4 juta. Kesukaan ayahku. 4 juta? Bagaimana perasaanmu? Kepalaiku. Lebih dari 4 juta. Pergi makan. Makan. Aku mau tanya. Nah, kemarin. Kamu. Nah, Aku tidak tidur denganmu. Kamu melepas bajumu sendiri dan melemparnya ke lantai. Aku mencucikannya untukmu. Kamu kecewa? Sudah gosok gigi? Ada sikat gigi dan pasta gigi untukmu. Jangan salah pakai. Kamu duluan. terima kasih. Wei, Pei Jai. Wei naik mobil Tuan Zhao. Ya, Dia masih memakai baju yang sama seperti kemarin. mungkin dia tidak pulang semalam. Benarkah? Ya. Meisuk. Aku akan mengantarmu. Ya, terima kasih. Aku akan pulang naik bus. Kamu takut dilihat mereka?
Tidak. Tangan yang bersih tidak perlu dicuci. Kita tidak melakukan apa-apa. Bisa saja ada gosip. Wei, kamu salah paham. Chen Qian dan aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Wei, jangan marah, ya? Wei, kamu sedang apa? Sepertinya dia tidak ingin melihatmu. Wei. Zhao Zenan, jangan mengambil kesempatan. Jauhkan dirimu darinya. Joran, Siapa kamu sampai bisa bilang begitu? Bahkan jika aku tidak bisa melakukan itu juga bukan urusanmu. ketika dia sedih dan membutuhkan seseorang untuk menghiburnya, aku yang bersamanya. Wei, aku berjanji akan memberimu boneka ini. Wei, aku bersumpah pada boneka ini bahwa aku akan melindungimu seumur hidupmu. Selamanya. Wanita itu bebas dan setara dengan pria. Aku sedang menyetir. Diam di sana. Kamu muntah keluar. Ya. Kemarin. Aku tidak tidur denganmu.
Sayal. Hei, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu di sini? Ada apa? Tidak ada. Kamu hanya Duduk terlalu lama. Aku jalan-jalan sebentar. sebenarnya ketika kamu merasa kesal. Bagus untuk melampiaskan emosi di suatu tempat. Tentu saja, kamu tidak boleh merusak properti umum. Loku? Hei, aku mencoba menghiburmu. Tidak perlu. Lebih baik tidak. Halo, Pack. Lebih baik-baik daripada pintar. Halo, Banyak sekali makanan. benar sekali. Kamu sangat baik. Tanganmu kotor, Aku sudah mencucinya. sumpit. Coba. Enak tidak? Tidak enak. Benarkah? Coba ayamnya. Cobalah. Terlalu asin. Tahu. Aku yakin tahu tidak masalah. Apa yang kamu lakukan? Kamu bilang aku harus makan tahu. Bagaimana rasanya? Kamu lebih enak. Apa kamu menipuku? Oh, jangan. Hentikan. Hentikan. Minta maaf. Jangan. Hentikan. Aku minta maaf. Maaf. Makan semuanya. Oke, aku akan makan semuanya. Oke. Bangun. Biar aku kupas untukmu. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ini enak. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang kamu lihat? Ada kabar besar. Tidak ada. Ayo makan. Silakan.
makan. Halo, aku di bawah perusahaanmu. Kapan kamu pulang kerja? Aku tidak tahu berapa lama lagi. Aku lembur lagi. Kamu boleh pulang. Jangan tunggu aku. Aku akan pulang sendiri. Oke. Hei, sudah lewat. Cepat. Hei, aku membantumu. Kalau tidak, aku pasti sedang kencan sekarang. Sebenarnya, Kamu harus menyalahkan direktur utama. dia memberiku banyak pekerjaan Kamu tahu bagaimana aku bisa menyelesaikannya sendirian? dan laporan keuangan. Aku sudah melakukannya 2 kali. Dia memintaku melakukannya lagi. Berbicara, bantu aku. Tidak akan ada bus. Aku ingin membantumu. Tapi siapa yang akan membantuku? Sudah 3 tahun gaji saya tidak naik. Tapi beban kerja malah semakin berat. Berapa mobil bilang saja tidak. Tidur pun hampir tidak ada waktu. Sudah 2 minggu lembur, tidak ada hari libur sama sekali. Ya. Waktu ketua yang memimpin, tidak ada masalah. Sekarang giliran manajer umum. Kerjaan tidak ada habisnya. Tidak pernah tenang. Saya sangat setuju. Wajahnya cemberut sepanjang hari. Seperti ada yang berhutang padanya. Terus saja bilang, tahu, mengerti, paham, dan sebagainya. Seperti kita yang berhutang padanya. Konyol. Dia juga sok benar dan sombong. Konyol. Saya belum pernah melihat orang seperti dia. Ada apa dengan matamu? Dia saya ceritakan. Dia tidak mendengarkan siapapun. Hanya percaya diri sendiri. Seolah tidak ada yang benar selain dia. Dia hanya memberi perintah dan kita harus lembur. Konyol. Bagus. Manajer umum. Berhenti bekerja. Jangan. Maaf. Saya salah. Mohon kasihani dan maafkan saya. Saya tidak berani melakukannya lagi. Baiklah, manajer umum. Sebenarnya, dia bekerja dengan baik. Departemen kami kekurangan staf. Tolong bayarkan dia bekerja di sini untuk menebus kesalahan. Ok. Berkemas. Pergi. Saya sangat menyesal. Mari kita makan camilan. Jika terus begini, saya khawatir kalian akan memberontak. Seperti yang saya katakan. Pemimpin itu toleran dan murah hati. Benar? Wei Wei. Cepat. Ucapkan terima kasih pada Yang Mulia. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Oke, aku akan ambil sesuatu. Berkemas. Kita pergi. Ya, Pak. Kenapa tidak bilang saat dia datang? Wei Wei. Aku sudah coba. SSSD. Kalian berdua boleh pergi makan. Aku pulang setelah selesai. Chen Kan. Kamu dengar dia. Kamu juga belum makan. Ayo pergi bersama. Bersiaplah. Sampai jumpa di bawah.
Mau makan apa? Wei Wei, bos yang bayar. Ayo makan makanan mahal. Ayo makan makanan Jepang. Jack masih buka atau tidak? Makanan Jepang? Tidak bagus. Wei Wei, kamu kencan setiap hari. Biasanya makan apa? Pergi kemana? Rahasia? Takut kami tahu kebiasaanmu? Pak Xiao, kamu harus mendisiplinkannya. Dia kencan setiap hari. Kerjanya akan terganggu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu akan terlambat. Takut bos marah? Sayang, kenapa di sini? Naik. Pak, ayo pergi. Duduk. Ada apa? Kamu terlihat sangat senang. Aku punya pertanyaan. Apakah Ning Yu pernah jatuh cinta dengan seseorang di perusahaanmu? Tidak. Kenapa tanya begitu? Aneh. Dia tidak terlihat normal, seperti mengalami ketidakseimbangan hormon. Dia masak banyak pagi ini. Aneh, kan? Benar juga. Aku yakin dia pasti sedang jatuh cinta. Perhatikan dia lebih. Kacanya bisa jadi temanmu atau klienmu. Sayang. Boleh tanya sesuatu? Katakan, Kenapa kamu tidak menjawab teleponku kemarin? aku tidak melihat panggilanmu sampai aku pulang ke rumah. Sudah larut. Aku kira kamu mungkin sudah tidur, jadi aku tidak menghubungi lagi. Ada apa? Semangatlah. Aku tidak sengaja melewatkan panggilanmu. Ponselku dalam mode senyap dan aku tidak melihatnya. Aku sudah menunggu di perusahaanmu tadi malam. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Berapa lama kamu menunggu? Bosku mengajak kami makan malam. Jadi kami bertiga pergi dengan mobilnya. Kalian bertiga? Bukankah kamu bersamanya sendirian? Tentu saja tidak. Pengbona bersama kami. Oh begitu. Kamu pikir aku berkencan dengan Zhao dan tidak menjawab panggilanmu, ya? Benar. Kamu tidak percaya padaku. Aku tidak mengatakan itu. Kamu yang mengatakannya sendiri. Jangan membicarakanku. Aku tahu kamu lembur dengan Buchen tadi malam. Apakah Ning Yu memberitahumu? Apa yang aku pikirkan? Kenapa aku menempatkan mata-mata di sampingku? Apakah kamu menyesal? Apakah dia mengganggumu dan Buchen? Tentu saja tidak. Aku akan mencintaimu selamanya. Aku tidak lembur lama tadi malam. Aku sampai di perusahaanmu jam 7.30. Apa? Kamu marah? Percayalah padaku. Aku tidak akan lembur lagi di masa depan. Jika kamu masih merasa khawatir, kamu bisa menyuruh Ning Yu mengikutiku saat aku lembur. Sudahlah. Aku tidak marah. Bukan berarti aku tidak percaya padamu. Hanya saja aku percaya pada diriku sendiri. Aku takut padamu. Sayang. Dengar, saat kita lembur, kita harus saling memberitahu sebelumnya. Terutama saat bekerja sendirian. Aku setuju. Cepat. Aku akan terlambat. Aku punya ide untuk membuatnya muncul. Saya Pak? Pemegang saham misterius itu. Kamu sangat serius dengannya. Lihat ini. Pasal 15.
Tahun ini perjanjian pemegang saham akan diubah. Semua pemegang saham harus hadir. Jika tidak hadir, berarti dia melepaskan haknya. Dewan berhak menjual sahamnya. Ide bagus. Seharusnya aku memikirkannya. Memanfaatkan ketidaktahuannya tentang perjanjian, kita bisa lebih proaktif. Tepat sekali. Begitu identitasnya terungkap, kita akan tahu apa yang dia lakukan selanjutnya. Aku punya pertanyaan. Bahkan jika kita menemukannya, bagaimana kita bisa menghentikannya membeli saham kita? Itu sebabnya aku akan menambahkan beberapa pasal ke perjanjian pemegang saham. Pertama, jika pemegang saham minoritas ingin menjual saham, pemegang saham mayoritas berhak membeli terlebih dahulu. Kedua, aku berencana menambah dana untuk mengencarkan kepemilikannya. Tentu saja, efek sampingnya adalah kepemilikan pemegang saham lain juga akan diencerkan. Tapi aku harus melakukan ini. Jika begitu, pemegang saham lain pasti akan menentangnya. Sell and Mirka. Aku lebih khawatir ketua tidak akan setuju. Tidak ada jalan keluar. Kita harus melakukannya. Baik, lakukan seperti yang kamu katakan. David, kirim undangan ke semua pemegang saham, termasuk pemegang saham misterius itu. Katakan pada mereka harus hadir. Wei Wei, bantu aku menyusunnya. Baik, Keuangan, sumber daya manusia, dan hubungan masyarakat. Itu untuk Dewan. Jangan lupakan. aku pergi. Zhao Janice. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu berani menerbitkan saham tambahan di belakangku? Aku menyelamatkan perusahaan. Kamu tidak berhak melakukan ini. Aku menjalankan tugasku. Perusahaan sedang dalam kesulitan. Apa salahnya? Aku salah? Ya, kamu salah. Bagaimana? Apa kau tidak mengerti? Saham tambahan yang kau terbitkan akan mengencarkan kepemilikan pemegang saham lain. Kita akan kehilangan dukungan mereka. Jika kita kehilangan mereka, kita akan kehilangan posisi kita. Itulah mengapa aku memulai rencana Poisonous Pill. Ini merugikan diri sendiri, tapi juga cara terbaik untuk bertahan. Sudah jelas mereka bertujuan untuk melahap semua saham kita. Ayah, kita harus membela diri. Atau akan menjadi bencana. Bagus. Kau sedang memberiku pelajaran ekonomi, ya? Zhao Zhenan, Dengarkan. Kau bebas pergi. Pergi. Dengarkan. Grup Sao masih milikku. Nasibnya masih di tanganku. Bahkan jika dia akan mati di tanganku sendiri. Pemegang saham minoritas yang membeli beberapa saham tidak bisa memengaruhiku. Ayah, Aku mengerti perasaanmu. kau keras kepala. Kau ekstrem. Apa aku keras kepala? Baiklah. Apa aku ekstrem? Apa kau tahu apa yang telah kualami selama bertahan ini? Apa kau tahu berapa banyak krisis yang kehadapi? Apa kau tahu berapa kali aku selamat dari keputusan? Dengarkan aku. Kau harus tahu posisimu. Posisimu sekarang adalah wakil ketua. Karena aku wakil ketua. Aku punya hak ini. Bagus. Kau sudah matang. Kau berani menentangku. Bagus. Tapi ingat ini. Aku yang menempatkanmu di posisi ini, dan aku juga bisa menurunkannya. Juga. Siapapun yang mendukung rencanamu di Dewan akan dipecat. Rencanamu yang disebut Poisonous Pill. Aku akan mendukungnya. Siapapun yang berani akan dipecat.
Sebenarnya, aku merasa tersesat. Aku seharusnya tidak kembali untuk mengambil alih perusahaan. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh setiap hari. Aku masih belum bisa mendapatkan pengakuannya. Aku begadang beberapa malam untuk pil beracun itu. Sekarang sepertinya, aku terlalu ikut campur. Sebenarnya, aku tidak berpikir. Dia marah karena rencana penerbitan saham yang kamu buat. Dia marah karena kamu tidak berbicara dengannya sebelum mengambil keputusan. Kamu sama sekali tidak berbicara dengannya. Ayahmu mendirikan perusahaan ini dari nol. Dia adalah orang terakhir yang ingin melihatnya hancur. Asalkan kamu meyakinkannya tentang rencana pertahanan. Aku yakin dia akan mendukungmu. Aku bertengkar dengannya. Bagaimana aku harus meyakinkannya? Jangan seperti ini. Jangan mundur saat ini. Kalau tidak, semua usahamu akan sia-sia. Apalagi, dia adalah ayahmu. Katakan padanya bahwa kamu salah dan bicarakan rencanamu dengannya. Aku yakin kamu bisa meyakinkannya. Ayo. Aku percaya padamu. Ayo, Andy Garfield berkata, Aku benar-benar mendapat sedikit kepercayaan diri. Baik. Untuk harapanmu padaku, aku akan mencobanya. Itu saja. Halo, Hello, Lin Xiao. halo. Tan Yu, Bisa pinjamkan aku 50 juta? ada apa? Kenapa kamu butuh uang sebanyak itu? Ibuku sakit. Handicap Jantung Corner. Dia dirawat di rumah sakit untuk operasi. Operasi? Kamu di mana? Di rumah sakit kabupaten. Rumah sakit kabupaten tidak bagus. Bawa ibumu ke rumah sakit Sionda. Jangan tunda pengobatan. Tapi aku tidak mampu membayar rumah sakit yang bagus seperti itu. Jangan khawatir tentang uang. Aku akan membantumu. Pergi sekarang juga. Aku sedang dalam perjalanan. Terima kasih, teman. Halo, Direktur Van. Begini. Aku punya teman yang ibunya menderita penyakit jantung koroner. Dia butuh operasi. Dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Saat mereka sampai di sana, siapa bersama mereka? Wei. Pacarmu datang menjemputmu. Jangan sebutkan soal uang. Ya, dia tampan dan perhatian. Kamu beruntung. Jangan puji dia. Dia akan jadi sombong. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Dah. Wei. Tan Yu baru saja meneleponku. Ibunya menderita penyakit jantung koroner. Aku harus ke sana. Aku tidak bisa pulang bersamamu. Apakah dia dirawat di rumah sakit? Apakah parah? Dari nada bicaranya, sepertinya parah. Aku akan ikut denganmu. Jangan. Wei harus istirahat. Kamu pasti lelah. Pulang dan istirahatlah. Dokumen? Aku bisa mengerjakannya malam ini. Tan Yu adalah temanmu. Jadi dia juga temanku. Ibunya sakit. Aku harus membantunya. Bertahan. Kita hampir sampai. Lebih cepat, Pak.
Ebio, kita sampai. Ibu akan baik-baik saja. Ebio, ibu akan baik-baik saja. Kamu tidak bisa masuk. Tolong tunggu di luar. Terima kasih. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Rumah sakit ini punya peralatan dan dokter terbaik. Jangan khawatir. Ibumu akan baik-baik saja. Terima kasih, teman. Aku akan mengembalikan uangmu. Itu hal paling kecil yang bisa kulakukan. Jangan sungkan. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Untuk saat ini, dia sudah tidak dalam bahaya. Untungnya dia sampai di sini tepat waktu. Jika terlambat beberapa menit, hasilnya tidak terbayangkan. Aku akan mengatur untuk dia dirawat inap. Dia mungkin perlu istirahat sebentar dulu. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Kamu harus berterima kasih pada Tuan Ling. Tan Yu. Aku akan mencari kamar untuk ibumu. Tunggu di sini. Dokter, bisakah aku melihat ibuku sekarang? Ya, ikut aku. Terima kasih. Tuan Ling, Ling Xiao. Terima kasih banyak. Kita teman. Jangan sungkan. Yang penting ibumu baik-baik saja. Ling Xiao. Terima kasih. Jangan sungkan. Adikmu adalah temanku. Dengan senang hati. besok aku akan membuatkan sup untuknya. Dia butuh nutrisi selama pemulihan. Terima kasih, Wei Wei. Jangan terlalu khawatir. Ibumu akan baik-baik saja. Kamu Civic Seharian. Kamu bisa pulang. Aku di sini. Kalian berdua bisa? Tidak masalah. Aku akan menghubungimu jika ada sesuatu. Oke. Ayo pergi. Aku antar kalian keluar. Tanin. Jika kamu mengantuk, pergi ke kamar sebelah dan istirahat. Fasilitasnya lengkap. Oh, terima kasih, Ling Xiao. Jaga baik-baik ibumu. Aku akan mengantar mereka keluar. Melihat Ibu Tan Yu, aku juga rindu ibuku. Apakah ibumu tinggal sendirian? Ayahku meninggal saat aku kecil. Ibuku membesarkanku sendirian, berperan sebagai ibu dan ayah. Sebelum lulus SMA, aku bermaksud mendaftar ke universitas dekat rumah, agar bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya. Tapi dia bilang aku harus punya mimpiku sendiri. Jadi aku pergi ke universitas di Beijing. Setelah lulus dari universitas, kupikir aku bisa pulang untuk bersamanya. Tapi dia menolak dan bilang aku hanya bisa mewujudkan mimpiku di kota besar. Sebenarnya, dia tidak tahu mimpiku cukup sederhana, yaitu hidup tenang bersama orang yang mencintaiku dan juga kucintai. Katakan padaku, jika kekasih ingin bersama selamanya, mereka tidak boleh menyimpan rahasia satu sama lain. Benar? Benar. Kenapa kamu tidak bicara denganku tentang keluargamu? Keluargaku biasa saja. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kenapa mereka memanggilmu Tuan Muda Ling di rumah sakit? Begini ceritanya.
Mereka adalah teman baik ayahku. Mereka selalu memanggilku Tuan Muda Ling. Itu hanya bentuk panggilan saja. Hanya itu, Ya, jangan terlalu dipikirkan. pasti ayahmu sangat dihormati. Semua biaya medis dan operasi dibebaskan. Dan wakil direktur sendiri yang melakukan operasi. Hubungan mereka pasti tidak biasa. Ya, sebenarnya, itu karena ayahku. Mereka sudah berteman sejak kecil. Aku minta ayahku yang menjamin. Wakil direktur bilang kita bisa menyelamatkan ibunya dulu dan bayar nanti. Aku mengerti. Kita harus berterima kasih pada ayahmu. Aku ingin bertemu dengannya. Tentu, tidak masalah. Aku akan ajak kamu mengunjunginya saat ada waktu. Ayo, teman-teman, nikmati waktu kalian. Perselang, saya nggak bersenang-senang. Perselang, saya nggak bersenang-senang. Perselang. Tuan Li, kamu terlihat tidak senang hari ini. Apa ayahmu membekukan kartu kreditmu? Kamu pikir aku akan khawatir tentang kartu kreditku? Lalu kenapa? Dulu kamu selalu ditemani beberapa gadis minum bersamamu. Tepat sekali, menurutku. Pasti karena skandalmu yang tersebar di internet. Aku benci mengatakannya. Tapi kamu kurang beruntung. Bahkan seorang gadis kecil bisa membuatmu seperti ini. Jika kamu dalam masalah besar, Kamu akan bunuh diri. Tuan Li, kamu melakukan kesalahan. sekarang kamu tidak akan pernah mendengar akhirnya. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Ayo minum. Dengarkan aku, Yu Jian. Bersenang-senang saja. Jika kamu ingin memulai hidup baru, Kenapa tidak tinggal di rumah saja? kamu tidak seharusnya berada di pesta seperti ini. Ya, Orange Kira-kira. Apa maksudmu? Lihatlah kalian. Aku sedang sial. Jangan tendang aku saat aku jatuh. Dengarkan. Suatu hari nanti kalian mungkin berada dalam situasi yang lebih buruk dariku. Tidak mungkin. Kami sudah belajar dari kamu. Bagaimana mungkin kami melakukan kesalahan yang sama? Benar sekali. Baiklah, jangan bicara lagi. Dia akan marah. Karena kamu sudah di sini. Bersenang-senanglah. Ayo, minum. Aku akan senang jika kalian menjauh dariku. Terima kasih. Dia benar-benar marah. Seperti yang kukatakan. Ayo minum. Minum. Ayo. Sepertinya ini pukulan berat baginya. Itulah mengapa mereka bilang nafsu bisa membunuh. Teman-teman, kita harus berhati-hati. Betul. Ayo minum. Perselang. Minum. Ayo. Apakah Nona Chen sudah datang? Lihat, dia datang. Pagi, Nona Chen. Pagi, Nona Chen. Oh, pergi ke Tianjin bersamaku selama beberapa hari. Tianjin? Untuk bertemu beberapa klien. Nona Chen, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Tan Yu. Dia ingin meminta cuti. Apa yang terjadi? Ibunya tiba-tiba terkena penyakit jantung koroner. Apakah parah? Haruskah aku memanggilkan dokter untuknya? Jangan khawatir. Ibunya sudah menjalani operasi. Dia sedang dalam masa pemulihan. Aku sudah mengatur rumah sakit untuknya. Aku harap kamu bisa memberinya cuti selama 1 minggu. Tentu. Dia bisa cuti selama yang dia butuhkan. Bilang padanya untuk tinggal bersama ibunya dengan tenang. Baiklah, Aku akan meneleponnya sendiri. Hello, Bu Latin Chan. Aku turut berduka untuk ibumu. Jangan ragu untuk memberitahuku jika kamu butuh bantuan. Terima kasih, Bu Chen. Jadi, cutiku. jangan khawatir tentang itu. Rawatlah ibumu dengan tenang. Kamu bisa kembali. Untuk gajimu, Aku akan menyuruh akuntan untuk membayarmu seperti biasa. Bilang saja jika kamu kekurangan uang. Aku tidak tahu harus berkata apa.
Baiklah, jangan khawatir, Bucin. Ketika ibuku sembuh, Aku akan segera kembali bekerja. Apakah semuanya sudah selesai di rumah sakit? Ya, semua sudah beres. Senang mendengarnya. Aku berharap dia cepat sembuh. Terima kasih, Bu Chen. Oak. Dah. Hei Chai, jangan sampai melukai tanganmu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Bu, makanlah apel. Kamu saja yang makan. Yu, kamu sangat lelah belakangan ini. Tidak, Bu. Tidak sama sekali. Melihatmu semakin membaik. Aku sangat senang. Makanlah. Enak. Manis sekali. Di mana Tan Hin? Dia pergi ke sekolah. Dia tidak mau, tapi aku memaksanya untuk pergi. Kamu melakukan hal yang benar. Bagaimanapun juga, studinya tidak boleh terganggu. Ngomong-ngomong, kamu tidak pergi kerja? Tidak. Bosku baik padaku. Dia mengizinkanku cuti berbayar. Cuti berbayar? Maksudmu, kamu akan dibayar selama cuti? Ya, bersamamu, aku tetap dibayar. Bosmu baik sekali. Yu, kamu harus bekerja keras. Jangan mengecewakan bosmu. Ya, Bulletin. Aku akan. ini, bacon lagi. Aku sudah kenyang. Yu, kamu tidak punya pacar, kan? Bu, aku pernah punya 1 atau 2. Aku masih muda. Tidak perlu buru-buru. Aku akan fokus pada karir dulu. Kamu ada benarnya. Di desa kita, banyak anak muda seusiamu bahkan sudah punya anak. Itu di desa kita. Terserah, kamu harus memikirkannya. Benar? Katakan padaku, apakah ada gadis yang kamu sukai? Ada atau tidak? Ada. Tidak. Tidak, aku tidak. Apa itu? Ada atau tidak? Tidak. Bu, aku tidak. Yu, selama bertahun-tahun, kami menjadi beban bagimu. Sebenarnya, aku tidak mengharapkanmu menghasilkan banyak uang. Aku hanya ingin kamu menikahi gadis baik dan memiliki keluarga bahagia. Bu, jangan menangis. Aku sudah tua. Aku tidak bisa selalu bersamamu dan merawatmu. Aku hanya berharap kamu bisa memiliki gadis baik yang bersamamu. Merawatmu sebagai penggantiku. Maka aku akan puas. Bu, kami berencana pergi ke Gunung Huangshan. Bagaimana kalau kita pergi ke Gunung Huangshan setelah kamu sembuh? Aku dan Tansin. Dan mungkin istriku, kita berempat bisa pergi mendaki Gunung Huangshan. Aku sedang tidak sehat. Aku tidak bisa mendaki gunung. Kamu punya Tansin dan aku. Kami bisa menggendongmu. Oak, aku tidak sabar menunggunya. Kami akan melakukannya, Ibu. Selamat datang. Silakan lewat sini. Silakan duduk. Silakan duduk. Sesuka hatimu. Tidaklah. Kamu sedang apa? Aku membawamu ke sini karena ada sesuatu yang penting untuk kukatakan. Aku kenal seorang investor yang dijuluki buaya. Puya? Ali dalam leveraged buyout. Leverage buyout? APA maksudnya menggunakan sedikit uang untuk mengakuisisi perusahaan besar. Serius? Targetnya adalah perusahaan properti paling terkenal di sini. Grup Xiao. Kamu bercanda? Jangan kaget, teman-teman.
Jangan meremehkan kekuatan uang. Aku jamin kalau ini berhasil. Masing-masing dari kalian bisa mendapatkan 200 juta. APA. 200 juta. 200 juta yuan. Serius? Kamu bercanda? Serius? Ya, Jangan buat kami penasaran. langsung saja. Oh, sebenarnya sederhana. Seperti saat Meng Tong membantu kita dengan saham dan dana. Tugasku adalah berkomunikasi. Meng Tong yang menjalankan rencananya. Kalian berempat adalah yang paling penting. Kalian yang berinvestasi. Kalian butuh uang kan? Baiklah, jangan bersalah. Katakan saja berapa uang yang kamu butuhkan. Sebanyak ini. Berapa? 20 juta. Bukan. 800 juta. 800 juta. Kamu bercanda? Itu terlalu banyak. Ya, hei. Pikirkan baik-baik. Kalian masing-masing investasi 200 juta dan dapat untung 200 juta lagi. Dalam setengah tahun. Ini worth it, kan? Kita cuma beberapa investor buaya. Kalau kalian lewatkan kesempatan ini, kalian bahkan nggak bisa dapat $2. Apalagi 200 juta. Teman-teman, kalau kalian nggak percaya investasi ini, nggak apa-apa. Ya kan? Meng Tong tetapikan trading saham buat kita seperti biasa. Kita bisa dapat sekitar 100.000 sebulan. Itu juga pilihan bagus. Tapi, teman-teman, kalian harus mikirin baik-baik. Kalian cuma bisa dapat lebih banyak uang lewat investasi. Kalian adalah ahli waris miliarder. Semua warisan akan jadi milik kalian. Kalau kalian masih nggak ngerti investasi, orang tua kalian nggak akan tenang kasih kalian warisan. Apa uang jajan bulanan dari orang tua cukup buat kalian? Cukup buat pengeluaran kalian? Nggak cukup. Pikirkan baik-baik. Aku rasa ini bisa. Lagi pula ini uang kita sendiri. Asal aku bisa dapat untung. Aku nggak ada keberatan. Aku ikut kalian aja. Aku nggak masalah. Ini ponnya. Gimana caranya kita dapat uang dari keluarga? Aku bisa pinjam dari bank atas nama ayah. Aku bisa minta uang ke bapak buat modal usaha. Aku harus jual 2 villa dan kapal pesiarku. Oh, deal. Cicu, kamu dengar kita. Kami dukung kamu. Kasih tahu kita harus ngapain. Oh, Nggak masalah. aku anggap ini sebagai setuju. Baik. Aku sudah siap. 1 untuk masing-masing. Apa ini? Apa ini? Lihat dulu. Ini perjanjian pemegang saham perusahaan. Tanda tangani dan investasi, kalian akan dilindungi hukum. Ini. Udah, nggak usah dibaca. Kalian nggak bakal ngerti. Tanda saja. Di mana saya harus menandatangani? Halaman terakhir. Oh, Tanda saja. Tanda. Saya sudah menandatangani. Sekarang kalian adalah pemegang saham baru kami. selanjutnya. Saya akan mengumumkan strategi perusahaan. Pertama, perusahaan akan membayar harga tinggi untuk membeli saham individu grup SAO. Sampai kepemilikan saham kami mencapai 35%. Lalu kami akan menjadi pemegang saham terbesar grup SAO. Dalam beberapa hari, grup SAO akan mengadakan rapat pemegang saham. Tuan Buaya tidak bisa hadir. Jadi kami akan meminta salah satu dari kalian menggantikannya. Bao Kai yang paling tua. Dia yang akan melakukannya. Pergi sana. Apa maksudmu yang paling tua? Sudah diputuskan. Dia terlihat agak mirip. Benar? Apa saya terlihat seperti buaya? Kamu terlihat seperti salmon. Baiklah, kami sudah membuat kesepakatan. Bao Kai akan pergi menggantikan Buaya.
Apakah kalian sudah membuat kesepakatan? Ya. Mereka sudah menandatangani perjanjian pemegang saham. Mereka akan pergi dan mengumpulkan uang. Apakah penggantinya sudah diputuskan? Ya. Akim Baukai. Bagus. Tenang saja. Saya akan memberitahunya apa yang harus dikatakan dan dilakukan. Kerja bagus. Tetap berhubungan. Oak. Tuan Zhao. Rapat dewan sudah diatur. Pemegang saham lainnya sedang dalam perjalanan. Bagaimana dengan pengacara saya? Dia sudah tiba, menunggu Anda di lantai bawah. Tujuan kami adalah memancing target keluar. Bagaimana dengan pemegang saham misterius? Pemegang saham misterius juga sedang dalam perjalanan. Oak. Kita harus memenangkan pertempuran ini. Always a miracle. Beri tahu saya jika ada sesuatu. Apakah kamu sudah meyakinkan ayahmu? Belum. Mengingat pengaruhnya di dewan? Jika dia datang untuk menghentikanmu dan menolaknya di depan umum, kamu akan kehilangan dukungan dari pemegang saham lainnya. Kamu harus memikirkan apa yang harus dilakukan jika dia datang. Ada ide? Jangan khawatir. Sudah kukatakan padamu, apapun yang terjadi, cobalah untuk melakukannya dan jangan ada penyesalan. Dia sedang menatapku. Tidak masalah. Terima kasih sudah datang ke rapat pemegang saham ini. Tujuan rapat ini adalah untuk memodifikasi perjanjian sebelumnya. Aku sudah membuat draft baru. Silakan lihat. Silakan. Aku punya pertanyaan tentang perjanjian ini. Kamu ingin menambah lebih banyak saham. Artinya, kamu ingin mengubah struktur kepemilikan perusahaan. Tidak. Aku ingin menghentikan perusahaan lain membeli saham perusahaan kita. Tepat sekali. Pemegang saham terbesar kedua kami telah melanggar klausul perlindungan. Jadi aku berencana menerbitkan saham preferen.
Kalian masing-masing bisa membeli saham ini dengan harga setengah. Kecuali pemegang saham terbesar kedua. Aku keberatan. Sahamku akan diencerkan. Kamu meminggirkan semua pemegang saham lain kecuali dirimu sendiri. Aku baru saja menginvestasikan uangku dalam emas. Aku tidak punya uang untuk membeli saham preferenmu. Apa yang harus kulakukan? Ya, Jika kita tidak membeli, saham kita akan diencerkan. Kamu mengancam kami. Tenang, semuanya. Ini untuk keuntungan kalian. setelah membeli saham dengan harga setengah, kalian bisa menggandakan harganya dan menjualnya ke pemegang saham lain. Kedengarannya bagus. Jika tidak ada yang membeli, kita akan kehilangan semua uang. Apa yang kamu khawatirkan? Harga pasar memang berfluktuasi. Kita harus menyesuaikan diri. Selain itu, jika grup SAO diakuisisi, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Minoritas tunduk pada mayoritas. Angkat tangan jika setuju. Lima suara mendukung. Juga 5 suara menentang. Ditambah Zenan, kita akan mendapatkan 6 suara. Kita pasti menang. Silakan buat keputusan terakhir Anda. Oh, proposal disetujui. Tolong turunkan tangan Anda. Mulai sekarang, kami akan menjalankan rencana baru. Rencana baru APA. Apa yang akan kamu lakukan? Semuanya. Aku sangat menyesal. Aku tertunda oleh beberapa urusan. Tanpa aku, semua keputusan yang kalian buat tidak sah. Semuanya. Jika kalian punya waktu, tolong datang ke grup-grup di lantai bawah. Kita mungkin bisa makan siang bersama. Terima kasih tapi tidak. Sampai jumpa. Berhenti di situ. Kalian berani mengadakan rapat dewan di belakangku. Zhao Janice. Haruskah aku memanggilmu ketua? Aku tidak ingin grup ini diambil alih. Grup SAO adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Dengarkan. Apa yang kalian lakukan akan menghancurkan kita. Tuan, Zenan melakukan ini untuk mengamankan saham Anda dan kepentingan perusahaan. Mereka membantumu? Zhao Janice, apakah kamu lupa? Apa yang kukatakan padamu? Aku bilang jika kamu berani melakukan sesuatu yang gegabah, aku akan memecatmu. Tuan, jangan salahkan Zenan untuk ini. Ini idku. Aku juga bilang jika ada orang yang memberimu ide buruk, aku akan memecatnya. Kamu dipecat. David. Dia sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Dia adalah orangmu sebelum membantuku. Kamu mengusirnya seperti ini? Tepat sekali. David baik. Dia sangat mampu. Tapi dia menyesatkanmu ke jalan yang salah. Menyesatkanku? Kamu bisa memecatku juga.
Janice, aku membawamu ke jalan yang benar. Tapi bagaimana? Saham Shenhua telah tumbuh menjadi 20%. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa nanti. Janice, kamu masih hijau. Tidak ada orang luar di sini. Aku akan memberitahumu pikiran sejatiku. Katakan padanya, Janice, kita akan mendapatkan proyek kota. Setelah dimulai, harga saham grup kita akan melambung tinggi. Shenhua akan membeli saham kita dengan harga lebih tinggi. Kita akan menguras mereka dan akhirnya menghabisi mereka. Ini terlalu berisiko. Kita akan diakuisisi sebelum itu terjadi. Risiko berarti keuntungan. Aku sudah melewati banyak risiko selama ini. Aku tidak pernah salah. Dan kamu, untuk saat ini, Aku tidak butuh kamu untuk menyuruhku apa yang harus dilakukan. Pikirkan di sini.